아무것도 궁금한 거 없어? 20년 후에다. Hai para sobat pecinta film, jumpa lagi bersama saya, orang gila yang cinta film sampai ke ubun-ubun, yang ingin selalu berbagi cerita film apa saja yang pernah ada. Mungkin tidak terlalu penting, tapi layak untuk disaksikan. Film yang akan saya bahas kali ini berasal dari negeri gingseng dengan K-popnya yang membahana. Sebelum berlanjut, ada baiknya sobat film mensubscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang dan memberikan warna tersendiri. Baik, terima kasih bagi yang sudah mensubscribe. Mari kita lanjutkan dalam sesi yang lebih detail di Special Movie Review. Aulia Ula Channel. The Call adalah film tentang Seoyeon yang menerima telepon misterius dari gadis bernama Yong Suk di tahun 1999 yang membuat hidup Seoyeon berubah-ubah di tahun 2019. Ini jenis film lintas waktu atau semacam time travel tapi melalui telepon. Menarik ya. Film diperankan oleh aktris kesayangan saya, yaitu Park Shin-hye sebagai Seoyeon, Cheong Jong-seo sebagai Yong Suk, dan para pemeran pendukung lainnya. Film The Call dibuka dengan sosok Seoyeon yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua pada tahun 2019. Diantar oleh paman Sung ketika dalam perjalanan dia bertemu dengannya. Rumah tua tersebut ternyata adalah rumahnya di masa lalu. Ibu Seoyeon dirawat di rumah sakit karena kanker otak, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal saat menyelamatkan dirinya dari kebakaran hebat di rumahnya di kota Seoul. Seoyeon sempat kehilangan handphone di kereta, maka dari itulah ketika ada yang meneleponnya ke rumah, dia selalu berharap sang penelpon adalah penemu handphonenya. Sampai akhirnya si penemu telepon menelpon dirinya dan meminta imbalan karena handphone Seoyeon adalah keluaran terbaru dengan merek Samsung Galaxy Note 9. Wow, jadi iklan ya. Tapi ini serius, disebutin kok. Seoyeon tidak terlalu menanggapi hal tersebut, tapi rasa sesal membuatnya terus menunggu si penemu handphonenya kembali menelpon dirinya. Sayangnya tidak ada itikat baik sang penemu handphone terhadap dirinya. Justru Seoyeon malah mendapatkan telepon misterius berulang kali dari seorang wanita yang awalnya dia pikir itu adalah salah sambung. Saat Seoyeon klinong-klinong di rumahnya yang megah itu, Seoyeon menemukan ruangan bawah tanah tertutup tembok ginsung yang juga mulai mendapati hal-hal aneh lainnya seperti boneka beruang di atas kursi, buku harian, foto-foto lama yang entah bagaimana ada di kardus tersebut dengan tulisan tahun 1999. Penasaran dong? Dia kemudian membaca buku harian tersebut. Seoyeon menyadari, jangan-jangan pemirsa, akankah semua yang terjadi akan
sang penelepon yang misterius tersebut adalah Yong-suk yang tinggal di tempat yang sama 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1999 sesuai dengan tanggal yang tertera di buku harian gadis itu. Ketika telepon itu berdering kembali, Seon kemudian mengangkatnya. Terjadilah percakapan demi percakapan yang meyakinkan dirinya bahwa itu betul adalah Yong-suk yang tinggal di tahun 1999. Dia sendiri pun aneh, mengapa nomor teleponnya bisa menelepon dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian, lewat sebuah kejadian, Seon akhirnya mengetahui bahwa apapun yang dilakukan oleh Yong-suk di masa lalu dapat mengubah kehidupannya di masa depan. Dia mengetahuinya setelah Yong-suk mencoba mencegah kebakaran rumah Seon di tahun 1999, di mana luka bakar di kaki dan tangan Seon tiba-tiba menghilang, dan lebih mencengangkannya lagi bahwa ayahnya yang tewas di kebakaran tersebut kini hidup kembali. Wow, seolah-olah kejadian yang menimpa Seon di masa lalu tidak pernah benar-benar terjadi. Bahagia dengan apa yang dialaminya tersebut seperti mimpi, tapi itu nyata. Dan hubungan mereka pun semakin terjalin lebih dalam melalui telepon. Cie. Suatu ketika, Seon memperingatkan Yong-suk bahwa dia akan tewas dibunuh oleh ibu tirinya yang seorang dukun santet dalam waktu dekat-dekat itu. Hal itu jugalah yang membuat Yong-suk berhasil selamat dari tikaman ibu tirinya, yang mana justru ibu tirinya lah yang akhirnya tewas dibunuh oleh Yong-suk. Nah, yang bikin jadi nggak asiknya itu adalah setelah kejadian tersebut, perilaku Yong-suk mulai berubah dan terkesan agresif saat menelpon Seon, seperti meminta imbalan untuk selalu memberitahukan apa saja yang terjadi di masa depan agar Yong-suk bisa diam-diam merubah masa depan semau-maunya dia aja. Pada akhirnya, Seon menyadari bahwa keputusannya untuk memberitahukan bahwa dia akan dibunuh adalah sebuah kesalahan. Kemudian, Seon mencoba menasihati Yong-suk ala-ala ibu kos. Karena setelah ibu tirinya tewas, justru serangkaian pembunuhan berantai di masa lalu hingga di masanya Seon hidup tidak pernah terpecahkan. Yang mana selidik punya selidik, dalang dari semua itu adalah Yong-suk. Seon pun mengambil tindakan pencegahan dengan mengancam Yong-suk bahwa dia tidak akan lagi memberitahukan apa saja hal yang akan terjadi di masa depan, agar Yong-suk tidak lagi berbuat kejahatan. Maksudnya sih baik, tapi sepertinya Seon lupa jika hal tersebut tidaklah mungkin terjadi. Yong-suk secara matematis dia di atas angin. Hal itulah mengapa ibu tirinya yang dukun santet itu berniat membunuh Yong-suk. Karena menurut ramalannya, jika Yong-suk terus dibiarkan hidup, dia akan menjadi manusia iblis sejati. Ya, memang pada akhirnya imbasnya membuat kehidupan Seon di masa depan ikut terancam karena dapat diubah dengan sangat mudahnya oleh Yong-suk yang berada di masa lalu. Maka dimulailah balas dendam Seon dari masa depan. Akibat Yong-suk merubah kembali masa depan Seon menjadi gadis yang jauh lebih menderita dari sebelumnya. Serangkaian cerita yang menegangkan, musik yang mencekam, menambah gelap film ini hingga akhir.
Cerita sederhana semacam ini dengan eksekusi yang baik dan menghasilkan sesuatu di akhir yang membuat tanda tanya. Sebabnya apa? Ketika akhir film saat saya merasa semua telah berakhir, ternyata oh my god, yang akhirnya membuat saya menyimpulkan bahwa kadangkala sebuah cerita di film itu tidak perlu dengan adegan akhir yang bahagia maupun sedih. Cukup tinggalkan sesuatu yang membuat penonton berpikir. The Call berhasil menyuguhkan hal seperti itu, kisah yang akan menjadi kesan kuat untuk para penontonnya. So, untuk kalian yang suka dengan film-film ala-ala time travel dan seru, menarik dan Endang Kusumadewita, The Call layak ditonton. Yap, cukup sampai di sini saja ulasan singkatnya. Saya akan kembali lagi dengan hal-hal lainnya yang lebih seru tentunya di Special Movie Review. Selamat menonton, sampai jumpa, adios amigos. Iha.